Baiklah, pada video kali ini saya akan membahas tentang model dengan variabel beda kala dan spesifikasi model. Satu, pendahuluan. Latar belakang. Kegiatan ekspor mencerminkan aktivitas perdagangan antarbangsa yang dapat memberikan dorongan dalam dinamika pertumbuhan perdagangan antarbangsa dan pertumbuhan perdagangan internasional. Neraca perdagangan yang positif berarti negara tersebut mengalami ekspor yang nilai moneternya melebihi impor yang disebut sulfur perdagangan. Sementara itu, jika neraca perdagangan menunjukkan kondisi negatif, artinya nilai moneter impor melebihi ekspor, maka disebut sebagai defisit perdagangan. Jepang dikenal sebagai industri elektro terbesar dan industri otomotif terbesar ketiga di dunia. Ekonomi Jepang juga terkenal dengan efisiensi dan daya saing ekspor, sehingga diharapkan Jepang sebagai salah satu mitra dagang Indonesia masih dapat memberikan sumbangan yang positif bagi perekonomian Indonesia. Ekspor Indonesia ke Jepang cukup potensial, meskipun secara nilai ekspor dalam beberapa tahun terakhir mengalami penurunan. Untuk itu, perlu diketahui lebih jauh faktor-faktor yang mempengaruhi ekspor karet Indonesia ke Jepang dalam rangka upaya peningkatan ekspor karet Indonesia ke Jepang. Baiklah, yang kedua ada rumusan masalah. Berdasarkan uraian latar belakang, maka rumusan masalah untuk memfokuskan penelitian adalah: 1. Bagaimana pengaruh produksi karet terhadap nilai ekspor karet? 2. Bagaimana pengaruh harga karet terhadap nilai ekspor karet? Yang ketiga, bagaimana pengaruh kurs terhadap nilai ekspor karet? Kemudian tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh produksi karet terhadap nilai ekspor karet, untuk mengetahui pengaruh harga karet terhadap nilai ekspor karet. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh kurs terhadap nilai ekspor karet. Kedua, yaitu metode penelitian. Jenis dan sumber data. Jenis data yang digunakan adalah time series. Sumber data dari skripsi Diah Kurniasari, Universitas Sumatera Utara, dengan judul Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ekspor Karet Indonesia. B. Spesifikasi model. Secara sistematis spesifikasi modelnya ialah Y sama dengan F dalam kurung X1, X2, dan X3. Dalam double log menjadi ln Y sama dengan ln beta 0 ditambah beta 0 ln X1 tambah beta 2 ln X2 ditambah beta 3 ln X3 dan ditambah ET, di mana Y adalah nilai ekspor karet, beta 0 adalah konstanta, beta 1, 2, 3 adalah koefisien variabel independen, X1 adalah produksi karet, X2 adalah harga karet, X3 adalah kurs, ET adalah error term. Bab 3 adalah hasil dan pembahasan. Nilai R-square sebagai indikator ketepatan model yang digunakan dalam analisis. Di sini sudah saya masukkan hasil dari analisis Shazam, di mana R-square-nya mendekati 1, yaitu 0,7793, artinya model yang digunakan dapat menggambarkan pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikatnya sebesar 77,93% dan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan ke dalam model. Kemudian ada heteroskedastisitas, adalah sebaran varian dari kesalahan pengganggu adalah sama. Lalu, jika p-value kurang dari atau sama dengan alpha, di mana alpha adalah 0,05, artinya terdapat permasalahan heteroskedastisitas. Kemudian jika p-value lebih dari alpha, artinya tidak
jadi permasalahan heteroskedastisitas. Dari hasil analisis data yang saya gunakan didapatkan bahwa p-value lebih dari 0. Artinya data ini tidak terdapat masalah heteroskedastisitas pada datanya. Kemudian masuk autokorelasi, di mana autokorelasi adalah hubungan antar kesalahan pengganggu. Untuk mengetahui permasalahan autokorelasi, kita melihat nilai DW atau Durbin Watson, di mana jika DW kurang dari 2 maka tidak terjadi autokorelasi. Pada data ini tidak terjadi autokorelasi karena DW-nya kurang dari 2, yaitu 1,4686. Lalu pengaruh masing-masing variabel bebas. Dari hasil analisis didapat produksi karet berpengaruh terhadap nilai ekspor karet. Harga karet tidak berpengaruh terhadap nilai ekspor karet, dan kurs tidak berpengaruh terhadap nilai ekspor karet. Lalu, interpretasi pengaruh masing-masing variabel bebas. Dari hasil analisis, produksi karet memiliki koefisien sebesar 5,8208, artinya apabila produksi karet naik 1%, maka nilai ekspor karet akan naik sebesar 5,8208%. Itu sebaliknya. Untuk harga karet memiliki koefisien minus 2,7120, artinya apabila harga karet naik 1%, maka nilai ekspor karet akan turun sebesar 2,7120%. Lalu kurs memiliki koefisien 0,039443, artinya apabila kurs naik 1%, maka nilai ekspor karet akan naik sebesar 0,03943%. Bab 4 penutup. Kesimpulan, produksi karet berpengaruh terhadap nilai ekspor karet, harga karet tidak berpengaruh terhadap nilai ekspor karet, dan kurs tidak berpengaruh terhadap nilai ekspor karet. Baiklah, sekian video dari saya. Terima kasih.